Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Matteo Gabbia cedera, AC Milan hadapi tantangan berat tanpa pilar utama di lini belakang. Bek andalan AC Milan Matteo Gabbia dipastikan absen dalam laga krusial melawan Napoli, juga membuka kemungkinan dirinya tidak tampil dalam laga besar Liga Champions melawan Real Madrid. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi Milan yang sudah kehilangan Theo Hernandez dan Tijani Reinders akibat skorsing di Serie A. Di awal musim, Matteo Gabbia menunjukkan performa yang konsisten dan tangguh di lini belakang Milan. Kontribusinya tidak hanya pada sisi pertahanan, tetapi juga dalam mencetak gol penting, seperti ketika ia menjadi pahlawan kemenangan dalam derby melawan Inter Milan. Dengan absennya Gabbia, Milan menghadapi tantangan besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkannya, terutama dalam laga penting melawan Real Madrid. Pelatih Paulo Fonseca kini harus memutar otak untuk memanfaatkan opsi pemain belakang yang ada, seperti adanya Fikayo Tomori, Malick Thiaw dan Strahinja Pavlovic yang bisa diproyeksikan untuk menempati posisi bek tengah Milan. Bologna versus Milan ditunda, rencana baru dan manfaat bagi Rossoneri. Pertandingan seri antara Bologna dan AC Milan yang semula dijadwalkan pada Sabtu pukul 23.45 waktu Indonesia Barat resmi ditunda pada Jumat sore. Hal ini memunculkan rasa kecewa di antara para petinggi dan pemain Rossoneri. Namun di balik rasa frustasi ini, AC Milan mendapat keuntungan berupa waktu tambahan untuk beristirahat dan mempersiapkan diri jelang laga besar melawan Napoli. Karena penundaan ini, Milan mengubah jadwal latihannya. Skuad yang awalnya dijadwalkan menjalani sesi pemulihan pada hari Minggu, kini akan menjalani sesi latihan penuh. Pelatih Paulo Fonseca memanfaatkan waktu ini untuk memperkuat taktik dan strategi bersama para pemain sebelum mereka menjalani persiapan terakhir pada Senin waktu Italia, sehari sebelum menghadapi Napoli di San Siro. Meski AC Milan dan manajemennya merasa kecewa dengan keputusan untuk menunda laga, La Gazzetta dello Sport melihat sisi positif dari situasi ini. Tambahan waktu istirahat dan persiapan ini menjadi keuntungan bagi Rossoneri. Paulo Fonseca dan timnya mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan kondisi fisik pemainnya dan mengatur strategi lebih matang, terutama mengingat Napoli adalah pemimpin klasemen sementara Serie A. Tambahan satu hari ini juga memberikan peluang pemulihan bagi pemain yang sempat mengalami cedera, seperti Davide Calabria dan Tammy Abraham. Kehadiran mereka bisa memperkuat komposisi skuad Milan dalam pertandingan krusial ini. AC Milan targetkan defender Lazio untuk direkrut musim panas mendatang. Manajemen AC Milan kabarnya telah membuat rencana untuk bursa transfer musim panas mendatang dan telah masukkan defender Lazio Mario Gila ke dalam daftar incaran mereka. Seperti dilansir Milan Live, mengungkapkan bahwa situasi terkini mengungkapkan bahwa Davide Calabria dan Alessandro Florenzi siap meninggalkan klub karena kontrak mereka habis Juni mendatang. Itu artinya dua bek kanan akan hengkang dan setidaknya satu pengganti harus didatangkan. Meski demikian, pembahasan kontrak baru Calabria sedang berlangsung. Pemain 27 tahun tersebut kemungkinan akan bertahan dan melalui agennya ia telah meminta kenaikan gaji yang semula 2 juta euro bersih per musim menjadi 2,5 juta euro. Manajemen Rossoneri saat ini telah menunda kelanjutan pembicaraan kontraknya sembari menantikan supaya sang pemain menunjukkan penampilan yang konsisten. Lebih jauh lagi, kepergian salah satu antara Malick Thiaw atau Fikayo Tomori mungkin terjadi. Dua bek tengah tersebut diminati oleh beberapa klub Premier League dan Newcastle United yang paling berminat pada servis mereka. Itulah mengapa nama Mario Gila muncul, seorang pemain yang menjadi starter tidak tergantikan di Bianco Lesti di era pelatih Marco Baroni. Dia telah menorehkan 8 penampilan dengan total bermain selama 553 menit dan absen dalam 3 pertandingan karena mengalami cedera. Pemain 24 tahun tersebut biasanya dimainkan sebagai bek tengah, namun ia juga bisa dimainkan sebagai bek kanan.
Pemain asal Spanyol tersebut direkrut dari Real Madrid pada 2022 dan terikat kontrak hingga 2027 mendatang. Zlatan Ibrahimovic minta Rafael Leao bereaksi sebagai seorang juara. Menurut La Gazzetta dello Sport, penasihat Red Bird Capital Zlatan Ibrahimovic mengikuti sesi latihan di Milanello bersama kepala pencari bakat Geoffrey Moncada sebelum pada akhirnya mereka bertemu dengan para pemain secara individu. Mantan penyerang Swedia itu juga mengucapkan selamat kepada Paulo Fonseca dan stafnya atas kemenangan baru-baru ini atas Udinese dan klub Brugge. Ibra dilaporkan berbicara dengan semua pemain, termasuk Rafael Leao yang sedang berjuang untuk beradaptasi di bawah pelatih baru Paulo Fonseca. Menurut laporan tersebut, Leo diperkirakan tidak akan menjadi starter saat melawan Bolonya. Namun Ibra meyakinkan jika winger asal Portugal tersebut mengatasi momen-momen sulit adalah bagian dari perkembangan pemain manapun. Jadi ia mendesak Leo untuk tetap tenang dan bekerja keras. Keputusan pelatih dan mengubah kekecewaannya menjadi kemarahan positif di lapangan. Leo sendiri menghabiskan pertandingan Serie A terakhir melawan Udinese di bangku cadangan dan digantikan setelah 60 menit dalam pertandingan Liga Champions melawan klub Brugge awal pekan ini. Francesco Camarda siap jadi andalan saat AC Milan melawan Napoli. Pemain muda berbakat AC Milan Francesco Camarda diperkirakan akan tersedia untuk tim utama saat menghadapi Napoli dalam pertandingan Serie A pada hari Rabu mendatang. Ini terjadi menyusul cedera yang dialami Tammy Abraham dan Luka Jovic yang hingga kini masih berjuang untuk kembali ke kondisi terbaik. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Camarda yang baru berusia 16 tahun telah ditambahkan ke dalam skuad senior oleh pelatih Paulo Fonseca. Keputusan ini diambil setelah kedua penyerang utama Milan, Abraham dan Jovic, dipastikan tidak dapat bermain. Camarda sebelumnya telah menjadi bagian dari skuad Milan Futuro dan membuat debutnya di Liga Champions dalam pertandingan melawan klub Brugge. Ia diturunkan di babak kedua dan berhasil mencetak gol, meskipun sayangnya dianulir oleh VAR karena offside. Penampilannya yang menjanjikan di kompetisi Eropa menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih banyak lagi di level senior. Pertandingan melawan Napoli di Stadio Meazza akan menjadi ujian berat bagi Milan, terutama dengan absennya beberapa pemain utama. Kehadiran Camarda bisa memberikan dimensi baru dalam serangan rossoneri, dan para penggemar tentunya berharap penyerang muda ini dapat menunjukkan bakatnya di pentas Serie A. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.